Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik di rumah sehat-sehat semua ya. Adik-adik, hari ini Impanya masih di rumah karena virus nakalnya belum pergi. Untuk itu adik-adik harus taat ya sama mama papa di rumah. Jangan main di luar. Kalau pergi sama mama papa jangan lupa menggunakan masker. Harus rajin cuci tangan dan jangan pergi di tempat keramaian. Juga jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus supaya virus nakalnya cepat pergi. Nah, adik-adik, hari ini Kak Emma dan Kak Iin mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Kami Sebagai Anak-anak. Sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau impa. Berkati impa kami dari pertama sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu dengan menyanyi lagu Kitab Suci Hartaku. Yuk kita nyanyi sama-sama Kak Iin juga ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, seperti janji Kak Emma tadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik, sehingga kami bisa mengerti dengan firman yang akan disampaikan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Nah, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Suatu hari, seekor kuda poni sedang berjalan-jalan. Saat asik berjalan-jalan, tiba-tiba ia lapar. Lalu ia minta sama Tuhan untuk diberikan makanan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ia menemukan pohon yang ada buahnya. Poni senang sekali karena dia sudah mendapatkan makanan. Sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba seekor domba datang dan meminta makanan si poni karena domba itu sangat lapar. Tapi karena serakah, si poni tidak mau berbagi makanan kepada si domba. Padahal Tuhan sudah memberi makanan yang banyak. Lalu apa yang terjadi ya? Karena sikap serakahnya yang tidak mau berbagi, akhirnya si poni pun sakit perut. Nah, itulah kisah cerita tentang si poni yang serakah. Serakah itu baik atau tidak ya? Benar, serakah itu tidak baik. Tapi ada yang tahu artinya serakah? Serakah itu tidak mau berbagi seperti si poni tadi. Nah, adik-adik, bicara soal serakah, di Alkitab juga ada cerita serakah, yaitu jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23, Rasul Paulus bilang, Tuhan tidak suka dengan perjamuan orang di Korintus. Karena mereka serakah, hanya mengenyangkan perut mereka sendiri. Padahal tujuan perjamuan itu sebenarnya agar orang di Korintus bisa berbagi. Karena merayakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dan mengikuti teladan kasih Tuhan untuk berbagi. Berbagi dengan orang yang miskin dan lapar. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati agar orang-orang kaya tidak serakah. Jangan memakan semua makanan yang seharusnya dimakan bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini penting dilakukan agar mereka tidak menghina saudara-saudara mereka yang tidak punya apa-apa. Sehingga dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 kita diingatkan bahwa kita tidak boleh serakah, tidak boleh mau lebih dari apa yang seharusnya. Sikap serakah itu bisa dilihat dalam sikap suka merebut, suka mengambil, suka menyimpan untuk diri sendiri. Sehingga membuat orang lain sedih karena sudah dirugikan. Adik-adik, selain merugikan orang lain, sikap serakah itu juga merugikan diri kita sendiri loh.
Contohnya, kita jadi gendut, perut kita juga sakit, terus kita tidak punya teman. Sedih kan? Ingat ya adik-adik, serakah itu tidak pernah mendatangkan hal yang baik. Sikap serakah akan selalu merugikan orang banyak dan membuat mereka sedih. Bahkan bisa membuat teman tidak mau bermain bersama kita lagi. Yuk kita berlomba untuk berani tidak bersikap serakah lagi. Anak Tuhan harus mau berbagi, karena Tuhan sudah memberikan kita makanan, mainan, dan masih banyak lagi yang sudah Tuhan beri untuk kita. Itu sebabnya kita juga harus mau berbagi dan memberi kepada teman yang tidak punya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengajarkan aku untuk tidak bersikap serakah. Aku mau menjadi anak Tuhan yang sayang Tuhan Yesus dengan mau berbagi kepada orang yang tidak punya dan tidak serakah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana cerita firman Tuhannya tadi? Bagus kan, yang mengajarkan kita untuk tidak serakah lagi dan mau memberi kepada orang yang tidak punya. Nah sekarang juga kita akan memberikan persembahan yang nanti adik-adik akan kumpulkan. Tentunya nanti akan juga dijemput oleh kakak layan dari sektornya masing-masing. Yuk kita mau menyanyi lagu persembahan, kita berdiri, kita nyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan dan berkati juga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.